Iya, di sini cari angkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah atas rahmat dan hidayah, taufik, pertolongan dari Allah semata. Kita hari ini alhamdulillah di pagi hari yang sejuk ini, siang hari dan pagi hari. Siang hari yang sejuk ini kita dimudahkan oleh Allah untuk berkumpul di rumah Bu Tina. Ya alhamdulillah Allah memberikan pertolongan kepada kita. Teman-teman yang datang dari jauh, ada yang dari Copenhagen ini jauh, ada dari Bu Wiwi juga jauh ya, 170 km dari rumah Bu Wiwi ke sini. Insyaallah. Juga kalau Bu dari Espok itu juga jauh ya Bu Wiwi. Juga semua yang dekat kawan jauh punya kesempatan. Tapi kalau suami kalau macam mau ikut, tambahin duduk sebelahnya sambil dijelaskan juga boleh, ditranslate ke dalam bahasa Danisnya atau apa. Ya, nggak apa-apa kalau mau ikut seperti itu. Jadi alhamdulillah. Mudah-mudahan ya kita bismillah bahwa pertama saya menasihatkan kepada diri saya sendiri, kepada semua. Untuk pertama kita hadirkan hati kita untuk di pengajian ini, memohon doa kepada Allah bahwa ilmu yang kita pelajari ini menjadi barokah, memberikan manfaat kepada kita. Ya, ilmu yang paling penting adalah memberi manfaat kepada kita. Agama ini adalah untuk memberikan kita kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat ya. Dan mungkin nanti Mbak bisa menerjemahkan ya ke putrinya ya. kalau saya mungkin kalau sempat translate. Baik. Jadi kita hari ini masih melanjutkan tentang masalah keluarga. Cuma agak berbeda haluan. Sebelumnya kita membahas tentang bagaimana tentang apa yang harus seorang suami ya, tentang bagaimana kita membahas bagaimana seorang suami yang istilahnya di dalam ajaran Islam, bagaimana seorang laki-laki, seorang suami ya, hak dan kewajibannya yang sangat besar bagi seorang suami. Seorang suami itu gini, dihisap nanti di akhirat itu belakang, akan dia dihisap sebelum istri dan anak-anaknya dihisap. Karena dia bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Kemudian sekarang kita akan membahas bagaimana peran istri di dalam keluarga terkait akhlak. Akhlak kepada suami, akhlak kepada orang tuanya setelah menikah, akhlak kepada mertuanya, akhlak kepada anak-anaknya, akhlak kepada kerabat, saudara keluarga besar, dan akhlak kepada tetangga yang hidup di sekitar kita.
sebelum masuk ke situ, saya ingin menyampaikan sedikit pendahuluan bahwa di dalam Islam sungguh Islam itu memuliakan wanita. Sungguh sangat jelas bahwa agama Islam sangat memuliakan wanita. Sangat keliru kalau menganggap agama Islam yang mulia ini meremehkan wanita. Sangat keliru. Kita perhatikan contohnya. Satu, memuliakan wanita kapan? Sejak kecil sudah dimuliakan. Dimuliakan wanita itu sejak kecil. Di mana di dalam hadis sahih riwayat Bukhari, ada di dalam kitab Adabul Mufrad, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, mangkana lahu salasu banatin. Barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, dia melindunginya, dia mencukupinya, dia menyayanginya, maka wajib baginya surga. Barang siapa punya anak perempuan disebut melindunginya, mencukupinya, menyayanginya, maka wajib baginya surga. Kemudian ada yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana kalau 2 orang anak wanita, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, 2 anak wanita juga termasuk. Artinya sejak kecil mereka adalah harus diperhatikan, disayangi, dan dicukupi, dilindungi. Kemudian kalau wanita itu sudah menjadi ibu, Masya Allah, kita wajib berbuat baik kepada orang tua, dua-duanya jelas, ya. Wa qada rabbuka alla ta'buduna illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Banyak sekali di dalam Al-Quran ketika memerintahkan supaya dan Robmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. Kita disuruh beribadah kepada Allah, selalu kemudian disambungkan, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Dan di sini kemudian ketika menyangkut wanita, maka ketika hadis yang sangat populer dari Abu Hurairah, hadis sahih riwayat Bukhari, kenapa? Seorang yang datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu, sebaiknya kepada siapa aku berbuat baik, kepada siapa aku berbakti? Beliau menjawab, kepada ibumu. Bertanya kembali, lalu kepada siapa lagi? Kepada ibumu. Kemudian kepada lagi, kepada ibumu. Setelah itu baru kepada bapak. Ini menunjukkan berbuat baik, berbakti itu memang lebih kepada ibu. Kepada bapak lebih banyak bentuk ketaatan. Ya, jadi di sini ya dua-duanya sangat penting. Apalagi kalau udah tua ya harus ekstra hati-hati. Jangan hanya berkata saja, sudah tidak boleh. Ya, jadi ini tapi kita membatasi pembahasan pendahuluan ini, maka berbuat wanita dimuliakan waktu kecil, waktu menjadi ibu, dan juga waktu menjadi istri. Diperintahkan, ini wasiat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, juga disebutkan dalam surat An-Nisa, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istrimu dengan baik. Ukurannya laki-laki yang baik, akhlaknya yang benar, yang bertakwa itu yang paling baik kepada istrinya. Jadi kalau saya ingin nasihatin buat laki-laki ini, jadikan istri kalian jalan untuk meraih surga tertinggi dengan berbuat baik kepadanya. Itu jalan. Seperti kita ada orang tua, kalau masih ada orang tua masalah, itu jalan buat masuk surga. Kalau ada istri, itu jalan buat masuk surga kita. Nah, sekarang kita kemudian masuk kepada dan juga wanita secara umum. Coba tentang hadis apa? Sebelum saya masuk kepada tentang apa? Hadis yang sahih riwayat Bukhari tentang
orang yang mengusahakan bantuan bagi janda dan orang-orang miskin seolah-olah dia adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Rawi. Jadi ini seperti orang berjihad, orang yang memperhatikan nih, kalau ada janda-janda, orang yang kehidupannya berat, yang kemudian kehidupannya sendiri secara ekonomi bisa jadi atau juga secara butuh perlindungan dan lain-lain, itu berat, itu maka harus diperhatikan dalam seperti orang berjihad yang kemudian memperhatikan kehidupan mereka, melindungi mereka karena mereka kehilangan pelindung. Ini tentang memuliakan wanita. Sungguh agama yang mulia ini sangat melindungi dan memuliakan wanita. Baik, sekarang saya akan ke topik langsung bagaimana akhlak seorang istri, ya, seorang wanita kepada suami, ya, bahwa saya akan menyampaikan dahulu, ya, bahwa istri itu kedudukannya adalah sangat tinggi di dalam agama ini. Sungguh nikmat yang sangat luar biasa di dunia ini apabila mempunyai istri solehah. Ya, disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu istri solehah adalah apa? Istri yang membantumu dalam perkara duniamu dan agamamu adalah sebaik-baiknya perhiasan, kekayaan, harta yang dimiliki oleh manusia. Kalau Allah memberikan seseorang istri yang membantunya dalam urusan dunia dan dalam urusan agama, itu nikmat yang luar biasa. Ya, ini yang harus diperhatikan. Dan makanya saya sampaikan, ketika orang menikah, itu adalah mencari keridhaan Allah. Untuk apa? Untuk suami istri itu harus selalu diingat. Tolong, menolong untuk sama-sama masuk surga. Tolong menolong. Maka disebutkan di dalam hadis sahih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah merahmati seorang lelaki yang bangun malam mengerjakan sholat dan membangunkan istrinya. Apabila istrinya enggan, malas bangun, ia percikan air di wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun malam mengerjakan sholat malam dan membangunkan suaminya. Apabila suaminya enggan, ia percikan air di wajah. Kita hidup di dunia ini sebentar. Kalau mati, setelah mati, itu bisa berpisah seterusnya. Nggak pernah ketemu lagi kalau kedua-duanya tidak masuk surga. Akan ketemu lagi apa? Kalau dua-duanya masuk surga, akan ketemu. Tapi kalau dua-duanya tidak masuk surga, maka itulah yang disebut dengan perpisahan seterusnya. Dan kehidupan mulai dengan bersendirian di dalam kubur. Dalam kubur itu, orang yang soleh itu nunggu kapan, ya Allah, kapan dibangkitkan kiamat, supaya aku dikumpulkan kembali dengan keluarga. Jadi ini yang pertama kali harus diperhatikan. Baik, kita akan membahas tentang bagaimana seorang istri terhadap suami, akhlak seorang istri supaya dia, karena ini kunci kebahagiaan. Suami itu kedudukannya sangat tinggi di dalam agama ini. Maka perhatikan itu juga, jadikan kepada para istri, suami itu jalur untuk masuk surga dengan berbuat baik kepada suami. Tapi kalau kebalik bisa jadi penyebab masuk neraka, seperti kepada orang tua. Orang tua itu jalan paling mudah memasukkan kita ke dalam surga, juga jalan paling mudah membuat kita masuk neraka. Sama istri terhadap suami. Perhatikan yang pertama, sikap yang harus dilakukan seorang istri kepada suami. Bersyukur terhadap
pemberian suami. Ini sangat kritikal. Ini sangat penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis sahih riwayat Bukhari nomor 29, diperlihatkan kepadaku neraka, ternyata penghuninya yang paling banyak adalah wanita. Disebabkan mereka apa? Disebabkan mereka kufur. Kufur apa? Kufur nikmat. Apa yang disebabkan mereka ingkar? Mereka mengingkari kebaikan suami. Bila engkau berbuat baik kepada mereka bertahun-tahun, begitu banyak, kemudian dia melihat kamu berbuat kekurangannya yang tidak baik, maka dia berkata, aku tidak melihat kebaikan darimu sama sekali. Ya. Jadi ini disebutkan juga karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Jadi hati-hati nih. Yang namanya tidak mensyukuri yang di kebaikan suami, kebanyakan mengeluh, itu kunci penyebab nomor 1 wanita masuk ke dalam neraka. Di dalam hadis sahih riwayat An-Nasai disebutkan, Allah tidak akan melihat seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya, dia tidak merasa cukup dari suaminya. Ini saya ngomong gini ya, ini perkara yang mendasar sekali. Bisa menjadi mudah, bisa menjadi sulit karena tergoda setan. Tergoda membanding-bandingkan dengan orang lain juga. Ya, kita kalau nikah itu harus mikir, ini takdir saya. Itu harus ditanamkan. Ya, ini suami saya, ini istri saya, ini takdir Allah. Maka saya akan melakukan yang terbaik supaya menjadi jalan surga. Ini harus ditanamkan. Karena keluarga itu pasti akan muncul problem. Akan digoda setan. Yang kedua, ya, yang harus diperhatikan. Bahwa gini, karena gini. Yang sangat namanya, ini zaman sekarang juga sulit. Bahwa sebenarnya perkara yang sangat penting adalah masalah ketaatan istri kepada suami. Di dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila wanita sholat 5 waktu, sholat 5 waktu ini sholat yang wajib saja, nggak usah yang sunat-sunat. Saya ngomong minimal ini, sholat 5 waktu sudah. Kemudian dia berpuasa di bulan Ramadan, hanya puasa bulan Ramadan, nggak puasa Senin Kamis, nggak puasa apa-apa. Kemudian dia menjaga kehormatannya, artinya dia tidak jatuh dalam apa jam istilahnya selingkuh, zina dan lain-lain. Kemudian dia taat kepada suaminya, nih syaratnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, tidak jatuh dalam kemaksiatan, menjaga kehormatannya, taat sama suami. Maka apa dikatakan kepadanya? Masuklah kamu ke dalam surga dari pintu mana saja yang engkau kehendak, milih sendiri pintu. Ada berapa pintu surga? 7. Jangan keliru 8. 8 pintu neraka. ya. Suruh milih. Masya Allah. Ini kadang bikin iri gini. Lah, tanggung jawab laki-laki untuk masuk surga itu berat sekali sebenarnya, karena dia bisa terhambat nggak jadi masuk surga karena apa? Karena karena membiarkan tentang istri dan anaknya. Ini kan wanita, kalau dia taat, dia sholat 5 waktu, berpuasa, milih sendiri. Ini hadisnya sahih. Ya, jadi ini
Yang ketiga, jadilah wanita yang mencari ridho suami. Di dalam hadis sahih, hadis ini Hasan ya, disebutkan riwayat Ahmad, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku kabari tentang wanita penghuni surga, yaitu wanita yang pengasih, ya. Kemudian dia banyak anak, berperilaku baik. Jika suaminya tidak ridho kepadanya, jika suaminya atau dia berbuat mendolimi suaminya, maka dia akan berkata kepada suaminya, ini tanganku berada di tanganmu. Aku tidak akan memejamkan mataku hingga engkau memaafkan aku, hingga engkau berbuat ridho kepadaku. Ya, makanya minta maaf. Jangan, maka sebenarnya dalam suami istri ya, saya suka ngomong, jangan ada yang namanya di suami istri yang namanya gengsi. Buang itu. Yang namanya suami istri itu ya sudah, pokoknya mudah sekali memaafkan dan mudah sekali kalau salah meminta maaf. Itu penting banget. Itu penting banget. Dan juga memang berusaha saling menjaga hati-hati supaya tidak membuat suaminya tidak ridho, kalau suami juga tidak membuat istrinya tidak ridho. Dan itu memang kadang orang konsepnya, pokoknya sebenarnya caranya salah satunya dalam hidup ini, pokoknya yang ada di otak, gimana bikin suamiku senang. Kalau jadi suami, gimana bikin istriku senang. Kalau dua-duanya berusaha ke arah situ, enak itu. Dan kalau ada yang tidak disukai, sudah maafkan. Kalau sama, ya memaafkan itu aja kamu orang lain kadang mudah, apalagi ke istri, apalagi ke suami. Ya, jadi karena yang kemudian yang berikutnya memang ini bagi seorang istri menyadari bahwa itu pengaruh masuk surga, masuk neraka itu pengaruh dari suami itu sangat besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis ya, di dalam hadis ini sahih ya, sanadnya sahih, disebutkan, aku pernah datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk sebuah keperluan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, ada apa ini? Apakah engkau mempunyai suami? Maka aku menjawab, ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ya saya mempunyai suami. Kemudian Rasul bertanya, bagaimana ketaatanmu kepadanya? Aku menjawab, aku tidak pernah meremehkan ketaatan dan pengabdianku kepada suamiku, kecuali jika aku tidak mampu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, lihatlah dirimu sejauh mana kedudukanmu di mata suamimu, dia adalah surga dan neraka bagimu. Ya, jadi ini. Ya, jadi ini kedudukan suami yang tinggi. Jadi maka jadilah wanita yang juga berikutnya adalah menyenangkan di mata suami. Ya, wanita menyenangkan itu perhiasannya secara penampilan juga menyenangkan. Welcome. Okay, Mas Tobi. Maybe you can translate. Tapi no, you can say bisa when I explain and then maybe I can translate. Okay, continue. So, baik. Nah, maybe later on I will add some additional in English ya also ya. Oke, saya continue dalam bahasa Indonesia dulu. Baik. So, jadi wanita itu perhatikan ini. Disebutkan sebaik-baik wanita, sebaik-baik istri adalah yang menyenangkan. Menyenangkan itu artinya ada dua hal ini. Menyenangkan memang dilihat menyenangkan. Dari penampilannya memang menyenangkan. Kemudian menyenangkan apa? Menyenangkan karena dihiasi dengan akhlak yang baik. Mudah senyum, menolong, ya seperti juga menyenangkanlah, bergurau segala macam. Rumah tangga itu kan memang untuk sesuatu yang mendapatkan kebahagiaan, sesuatu yang menyenangkan. Maka ciptakan di rumah kita suasana yang penuh kasih sayang,
penuh kelembutan dan saling berusaha untuk menyenangkan satu sama lain. Ya kalau orang, apalagi coba lu, kalau orang sudah tua itu ya, saya lihat itu, saya ingat sebelum kalau orang-orang tua yang mesra itu, saya ingat kayak saya itu dulu waktu sebelum bapak ibu saya meninggal itu ya, kalau malam duduk berdua terus saling kerokan, saling anunya saya duduk, saya kan pernah satu kamar hotel bareng-bareng, saya ajak bareng-bareng kemudian pergi ke Myanmar itu bapak ibu saya, selama di perjalanan saya bawa mereka berdua, dua-duanya pakai kursi roda ya, jadi agak repot waktu saya bawa seperti itu. Tapi Masya Allah di tengah jalan saya duduk di kamar melihat kemesraannya, saling anunya luar biasa seperti itu ya, apa. Jadi ini seperti itu kita mesti. Seperti itu, kalau nggak bisa kerokan ya, nggak boleh ya. Jadi ini kemudian perhatikan seorang istri ya, seorang istri juga sebenarnya salah satunya, maka dia juga di dalam mengatur terampil dalam urusan rumah, membantu urusan rumah, juga keuangan ya. Seorang istri yang membantu keuangan di dalam rumah, kemudian dia bersedekah walaupun itu harta dari suaminya, dia dapat pahala nggak kalau wanita bersedekah dari harta suaminya? Kalau wanita bersedekah dengan disebutkan, apabila ini hadis riwayat Bukhari nomor 1370 dan riwayat Muslim nomor 1024. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila seorang wanita bersedekah dari harta suaminya tanpa menimbulkan kerusakan, maksudnya memang terkontrol ya, maka baginya pahala dan bagi suaminya pahala. Dapat pahala. Maka bantulah untuk saling memberikan dalam masalah sedekah ini, bekerja sama. Ya, makanya tapi yang dibilang saya nanti kalau dibilang gitu sama Bu Rini, ini model orang Indonesia itu yang ngatur duitnya istrinya gitu ya. Tapi tergantung skillnya, kalau memang istrinya lebih pintar ngurus ya serahkan aja. Saya terus terang nggak tahu urusan duit saya, saya kalau ngitung duit nggak tahu saya, nggak mikir. Boleh. Seperti itu. Jadi itu maksudnya saling tolong membantu sesuai porsinya, tetapi akan mendapatkan pahala yang sama. Ya, mau mendapat pahala yang sama. Ya. Baik. So, jadi baik. Kemudian masalah berikutnya adalah bagaimana adab dan akhlak ya. Seorang istri, saya masuk langsung aja ke dalam adalah kepada kerabat. Kerabat ini terkait hukum silaturahim. Kerabat itu yang saya maksud. Silaturahim itu saya ingatkan. Itu perkara yang besar, perkara yang sangat penting. Yang dimaksud silaturahim itu kepada kerabat. Kerabat itu apa? Orang yang punya hubungan rahim, darah. Ya, artinya kerabat makin dekat. Siapa silaturahim nomor satu? Orang tua kita. Atau orang tua kepada anaknya. Itu yang paling dekat, hubungan paling dekat. Kemudian kepada kakak adiknya. Setelah itu kepada dan paman. Maka itu dan terus kemudian lebih lanjut lebih jauh, tapi tetap aja masih hubungan kerabat. Itu begitu penting di dalam agama ini. Ya. Begitu begitu penting. Nah, di sini termasuk di dalam hal ini adalah bagaimana seorang setelah menikah hubungannya, seorang istri hubungannya dengan orang tuanya. Masih punya kewajiban untuk berbuat baik, untuk berbakti
kepada orang tuanya. Jadi gini, ada orang tua, ada mertua. Perhatikan, kewajibannya lebih tinggi mana kepada orang tua sama kepada mertua? Kepada orang tua. Jadi masing-masing, suami kepada orang tuanya, istri kepada orang tuanya. Tapi kedua-duanya saling membantu. Saling membantu. Maka saling membantunya kita juga mendorong seorang suami memperhatikan keluarga dari istrinya, segala macam. Itu dalam rangka juga membantu supaya istrinya berbakti pada orang tuanya. Istri membantu suaminya berbakti kepada orang tuanya, juga kepada kerabatnya. Ini dalam membantu silaturahmi keluarga besar. Ini akan menimbulkan cinta, menimbulkan kasih sayang. Coba seorang istri, kalau melihat suaminya betul-betul memperhatikan orang tuanya juga, memperhatikan saudaranya, akan timbul terima kasih, akan timbul kasih sayang. Juga seorang suami yang melihat istrinya betul-betul ikut mendorong suaminya untuk memperhatikan orang tuanya, memperhatikan saudaranya. Karena kalau tidak ini bisa menjadi sumber konflik. Salah satu konflik yang banyak terjadi adalah seorang wanita dengan ibu mertua. Ini banyak terjadi. Ini banyak yang terjadi. Dan di sini butuh keadilan yang benar dari seorang suami. Seorang suami harus bersikap adil, tahu haknya masing-masing. Tahu haknya masing-masing dan bersikap yang tenang dan bersikap yang adil. Menjaga sangat hati-hati, tapi ini bukan perkara yang sulit. Bukan perkara yang sulit kalau paham ilmunya. Jadi ini kita menyangkut dengan silaturahmi terhadap kerabat ya. Jadi tali silaturahim ini menyambung terhadap kerabat keluarga besar ini bukan yang karena dia berbuat baik kepada kita, maka kita berbuat baik kepada dia. Bukan. Nyambung silaturahim itu walaupun dia memutuskan kepada kita, walaupun dia berbuat buruk kepada kita, kita tetap berbuat baik kepada dia, kita tetap menyambung. Itu silaturahim. Karena tujuannya mencari keridhaan Allah, nggak ada urusannya dia membalas jadi baik, ya alhamdulillah. Walaupun membalas buruk tetap berbuat baik. Kalau sudah urusannya sama saudara, kita akan tahu, kita akan banyak bersabar. Tetapi ini perkara yang penting. La yadkhulul jannata qati. Apa itu qati? Tidak akan masuk surga. Qati. Qati apa? Orang yang memutuskan tali silaturahim, ya. Tapi itu yang dimaksud kerabat. Jangan karena nggak mau berhubungan sama teman SMA, karena nggak kamu udah mutusin tali silaturahim. Bukan itu. Bukan itu. Ya, itu hubungan dengan manusia juga perlu diperhatikan, tapi bukan itu yang dimaksud di sini. Ya. Jadi ini perhatikan hubungan dengan keluarga besar, karena menikah itu keluarga besar. Ini salah satu kunci di dalam keluarga, ya, apalagi yang masih penyesuaian di pengantin baru, whatever saya bilang, whatever, kalau sudah ngomong silaturahim saya ngomong whatever kondisi mereka, mungkin menyebalkan, mungkin tidak mengenakan, mungkin banyak membuat kerumitan, kecapean, tetapi kalau sudah ngomong kerabat itu maka tetap dijaga. Kita mungkin berkorban harta, mungkin berkorban perasaan, berkorban segala, tapi itu pintu masuk surga. Dan itu kalau mampu menyelesaikan masalah itu dengan baik, itu kunci kebahagiaan keluarga. Ya, jadi ini yang harus diperhatikan. Kemudian di dalam masalah keluarga, ya, juga yang harus sangat penting ini seorang istri itu adalah apa? Di dalam perkara mendidik anak, ya. Cuma di dalam mendidik anak ini saya ingatkan, itu yang mendidik anak itu kewajiban yang besar yang harus butuh kerjasama yang sangat kuat dari istri dan suami, ya. Karena di dalam masalah keluarga itu, ya, jadi orang tua itu harus
namanya sama anak itu harus bersikap kasih sayang. Tetapi dalam artian kasih sayang untuk mendidik dia menjadi orang yang baik. Akhlaknya dididik dari kecil, yang tidak menjadi orang yang kasar, menjadi orang yang keras, ya, dan penuh dengan kasih sayang. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Hasan, ya, kemudian ada sahabat mengatakan, saya mempunyai 10 anak, saya belum pernah mencium seorang pun di antara mereka. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memandangnya secara seraya berkata, barang siapa yang tidak menyayangi, maka tidaklah dia disayang oleh Allah. Ya, makanya kan doanya apakah? Ya Allah, sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana dia menyayangiku di waktu kecil. Ya, dan ini dan juga yang harus diingatkan tentang mendidik anak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dari Abu Hurairah bahwa setiap anak itu sebenarnya terlahir dalam kondisi fitrah. Kedua orang tua lah menjadikannya dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Kita yang menggambar, mewarnai anak-anak kita. Dan ketika mendidik anak ini butuh kesabaran, butuh ketenangan, butuh ilmu. Masya Allah, kalau saya mungkin zaman dulu nggak banyak ilmu. Kalau anak yang sekarang mungkin banyak belajar ilmu parenting dan lain-lain. Tapi pelaksanaannya apakah bisa konsisten dengan ilmunya itu soal lain. Ya, makanya saya bilang ilmu itu yang penting barokahnya kita bisa ngamalkan atau tidak. Konsisten, sabar. Saya ngomong hubungan suami istri ini. Yang paling sulit apa? Supaya kondisi apapun tidak kemudian menyakiti, tidak kemudian marah. Seperti itu sama dengan anak. Tetap kondisi apapun, oh kelihatannya baik, tapi nanti kalau lagi anaknya gagal semua urusan, kemudian out of control marah. Nah, nggak boleh. Whatever kondisinya kita tetap mendoakan, mengarahkan. Kadang-kadang kalau kondisi dia gagal, kondisi dia berbuat dosa, dia nakal, maka otak kita, hati kita tetap berpikir bagaimana dia menjadi baik, bukan mengeluarkan emosi. No. Ini banyak yang dalam aktualnya butuh. Maka betul-betul dalam masalah keluarga ini ya, dan juga didiklah anak kita dari kecil seperti bagaimana nasihat Luqman kepada anaknya. Dan yang paling penting apalagi kita hidup di sini, maka didiklah anak-anak kita sebagaimana perkataan Luqman di dalam Al-Qur'an. Ayat ke-13, wa idz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya. Apa pertama kali? La tusyrik billah innasyirka ladzulmun adzim. Didiklah itu. Didiklah anak kita hanya beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan dengan yang lain. Ya, bagaimana juga di dalam hadis perkataan Rasulullah kepada Ibnu Abbas yang mengatakan, wahai anak muda, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Apa kalimatnya? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu kalau anaknya udah gede, mau lepas kemana itu, ya anaknya udah mau kuliah, Bu Vera katanya anaknya mau kemana, maka jagalah Allah, maka Allah akan menjagamu. Ya, apabila kamu mintalah kepada Allah, maka Allah akan menolong. Jagalah Allah. Itu nasihat, jaga seperti itu. Kita harus menyampaikan kepada anak. Kewajiban kita untuk mendidik anak-anak kita itu adalah ladang amal yang luar. Bayangin, anak itu kemungkinan besar kan kita mati duluan ya daripada anak kita kan ya. Itu ladang amal sampai kita mau mati masih ada ladang amal untuk nasihati, untuk memberikan bantuan, untuk apa saja. Masya Allah, kalau anak kita itu ladang amal, jangan sampai anak kita lepas. Jadi sudah nggak tahu gimana, kita ngomong nggak punya waktu. Allah kalau ngomong urusan sama anak, kita selalu punya waktu. Kita pun berusaha untuk itu ladang amal.
Dan salah satu yang maka jagalah adab dan anak kita. Dan dalam masalah anak, saya perhatikan kawan mereka. Yang sangat penting dalam mendidik anak, perhatikan teman-teman mereka, bagaimana dia berteman. Kemudian berikutnya adalah bagaimana seorang istri akhlaknya terhadap lingkungan, terhadap tetangga. Tetangga itu punya hak. Entah dia pun tetangga, mau muslim mau apa, semua punya hak. Hak tetangga itu. Tetangga, maka disebutkan di dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Jibril selalu menasehatiku tentang urusan tetangga sampai-sampai aku beranggapan bahwa tetangga itu dapat mewarisi harta tetangganya. Maksudnya begitu banyak malaikat Jibril mewasiatkan kepada Rasulullah SAW, perhatikan kita jangan sampai musuhan sama tetangga. Sama tetangga kalau ada masalah bisa ngalah saja. Saya parkir mobil, itu sebenarnya cuma haknya saya. Tapi tetangga bilang, itu ganggu Pak, mau parkirnya, saya pindahin aja. Walaupun sebenarnya di tempat saya tangga ya sudah, nggak ada masalah selama bisa melakukan. Jadi jangan karena terlalu strict dalam saya itu aneh, saya itu ya. Terus terang saya ikut grup tetangga itu banyak sekali. Seperti itu ada sekitar berapa grup tetangga gitu ya. Walaupun cuma jadi pendengar di grup WA maksudnya. Lihat bermacam-macam, kadang-kadang orang masalah kecil aja. Tapi kadang-kadang yang sudah tua-tua malah lebih rukun itu karena mereka lebih ngalah, lebih wise, yang muda, karirnya tinggi, merasa hebat, merasa kayak waduh itulah repot itu udah kayak gitu. Ya, kalau yang muda sukses itu menjaga diri ya, jangan sampai merasa bersabar itu lebih pahala. Bersabar. Ya, bersabar. Jangan bikin musuhan. Iya, kalau pahalanya besar karena susah. Kalau yang gampang hadiahnya cukup rantang aja. Susah. Silaturahmi itu bilang karena susah. Berbuat baik terus kepada suami, kepada istri itu pahalanya besar karena kadang-kadang kepingin marah juga gitu kan. Tapi ini enggak lah, nanti supaya bisa merusak surgaku gitu ya kan. Iya. Seperti itu. Jadi ini Masya Allah, ini kita bicara akhlak, bicara penghargaan Allah ya. Itu sebenarnya ngomong susah, enggak mudah lah. Kalau yakin, kalau memang ikhlas mencari keridhaan Allah dan memohon pertolongan Allah, mudah atau susah itu pertolongan Allah. Ya, tetapi kita semoga Allah mudahkan. Semoga Allah mudahkan. Saya kira ini saja. So I translate ya in English ya, some part ya. So today, I talk 1 hour become 7 minutes for you ya. Today I talk about the woman or wife position in Islam, the right and also the duty. Yeah. So first I say in Islam really wrong that say we are not respect to women. Islam is really respect to women. There's so many hadiths. If we have three daughters or 2 daughters, and we love her, we take care of her, yeah. So Allah will guarantee for us to go to Jannah. So it's mean, and when become a mother in Islam, who is the man in the world right now? We must doing the best thing we need to do. The Prophet Rasulullah said, "Your mother." Who else? We need to do the best thing we need to do. Your mother. What is after that? Your mother. After that, your mother. After that, your father. So it is the most position. And also about wife in Islam say, who is the best man? The best man
is the best man is doing the best thing to doing the best doing good thing to their wife. It is the principle. Secondly, about the wife, the position of husband is very high in Islam. So wife to go to the jannah, first thing they need to about to husband, they have to really follow that the husband said if it is not against the rule of Allah. If the husband asking to do something good, so if he needs, wives need to obey, yeah, to follow what the husband said, because this is the responsibility of husband in Islam is very high. And then wife also need to thanks what the husband already done to her, because it's like syukur. It's very important that a lot of women wife not go to Jannah but go to the hell of fire because she not thanks for the what he received from the husband. This is and then also the principle of marriage, yeah, that both of them should help each other to what? To doing a good thing, so both of them can go together, go to Jannah. Because after we dead, maybe we will not meet again forever, except if both of them go to Jannah. So they need to help each other, to support each other. This is the principle. And marriage is to make life as happiness, not to make it life difficult. No, they have to make it happy in the situation. So the wife have to look good, to smell good, also to help each other. Yeah, this is the duty of wives, because husband also is the best way to go to Jannah if he follow and he make it happy for the husband. So and like this, there's one hadith also mentioned, if the wife help, maybe okay, if the money coming from the husband, and if the money the wife give help the husband also to give sedekah, I mean to give to poor people, yeah, sometimes. So both of them, Allah will give reward to both of them. And the last thing, that in the family we need to really, married is not only to one woman married, but also there is related with the responsibility to help each other. So because we will have a father, but we have also father-in-law. Will be brother-in-law. Okay, we have there is father-in-law, there is mother-in-law, there is brother-in-law, but there is no wife-in-law, because the wife is law. No, just so this one we need to also to both together, working together to make a good relation with all of them, because in Islam we say silatu rahim. Silatu rahim, that people have the blood connection, is really need to help to take care each other. It's very important. We cannot because I remember when I have American friend. I talk with him. I mixed. I take care. I have my mother. I have my father. I go home once, twice a year to meet them. I know. Maybe every once a week. I always call my mother, my father, at least, and my friends is American. How about your parents? I heard him about the last. I heard where is him about 5 years ago. After that, I don't know. It's good. It's not a law in Islam. It's not a law at all. We have to really
maintain the connection to the big family. It's really important. It is mandatory because without that, we will not go to Jannah. And in this case, we have to be patient. And the last point, then we have to maintain also relation with the neighborhood. It is very important. In Islam, we have to do a good thing to the neighborhood. If there is, avoid some conflict. It's better, okay, maybe, just to mengalah apa sih bahasa Inggrisnya? Apa Mbak? Toleran ya. It's better to maybe we have to, okay, even is my right, okay, do not to avoid, just try doing a good thing and avoid conflict the neighbor. It is. Okay. Makasih Bu Dini. Makasih. Baik. Okay, if you have any, yeah. Denmark is quite different because here the elders, the government take care. So it's we have a job and how we can balance them. But I know because this I heard from Mas Tobi. He talk about your grandmother that living in the Nursing home. Okay. Yeah. Okay. And because they stay there, maybe they will someone will take care. Yeah. But okay. If it is like this, it's okay. But we can still take care of her. We can visit her. So just face it, make them happy. If it is because maybe we cannot take care every day about the health, but we have time to do because this is the important. Make visit maybe at least once a week, at least something like that. Spend because family like mother, children, this is prioritized in your life. You cannot say my father say yo no. You cannot say busy for your father. No, you cannot say I cannot visit because no. I cannot have time. Even whatever I'm busy, and I have to talk with my children. No, I stop. It is important. So to talk with my children, spend time. So no problem. They can be because they like them. They have friends. They have a good. It's okay. But try to visit to make them happy to something like that. It's okay. I know. And this is maintain the communication. Yeah, maintain. Maintain the silaturahim. So why silaturahim is in one country to another country, different council, the way is different. But we know we need to make them happy. We're doing a good thing. It's okay. Always we need to make voices here, even with your parents. Yeah. At times in the weekend. No, I go to somewhere. Okay, so we cannot always like every week. Maybe once every month. Okay, it's okay. Yeah, okay. Sorry. You can call. You can call. That is the most important. Call maybe chatting whatever. Yeah. Yeah, it's okay. When yeah, nelponnya terus ya, okay. Yeah. Okay. Any other question or comment? Monggo. Kalau tadi kan Pak Aswar bilang ke anaknya pesan ke anaknya ini jagalah Allah, makanya Allah akan menjaga. Yeah. Kalau saya sih bilang ke suami, put Allah first and then Allah will put you first. Okay. Jadi maksudnya Okay. Kadang-kadang kan karena dia di lingkungan pekerjaannya itu kan banyak masalah ya. Yeah. Jadi saya bilang kalau kamu nggak mendahulukan Allah, kamu juga nggak akan didahulukan. Itu. Yeah. Jadi karena itu maksudnya. Yeah. Beda tipis dengan bahasa Iya. Salah. Makasih Bu Dini.
Yeah. Any question? Yeah, sure. Yeah. Sometimes I really try to husband for the good thing or this. Okay. About lie. So about lying, so there is okay with the limitation. As I mentioned, that's we is in principle. I need to emphasize first. That's in Islam, lying is we have to avoid at all. In principle, in general, we have to be honest. It is very important because become habit. Even lying, and then also we've been honest, and it's mentioned in the Hadith Riyadhus Shalihin about this one. So this is because when we lying, and then we can create to another lying, and then make us another sin sometimes in general. But it is allowed to lying with the explanation. First, in the case of war, we can be a strategy of war. Maybe we can say something in front of people like this, but the strategy we attack in another way. It is allowed in the war. Second, when there is one people conflict with another people conflict, to make them reconciliation, whatever. Sometimes we can, no, it's not say like that because it's not really correct one, but try to make them to reconcile something. It is allowed. Then third, about wife and husband, it's allowed to lie like this, but lying with the good thing, some husband like the wife cook. The cook is really bad. It's really bad. But I say, it's okay. It's okay. Lying something like for some reason. No, but in general, no. But in some. Yeah. This is kerabat. Yeah, kerabat. Yeah. I go to sometimes I want to give money for my family. Yeah. Sometimes I need to lie. Yeah. Because in Denmark we don't have concept about the wrong helping each other. Okay. Give money or something like that. But it's just sedekah. Yeah. So sometimes I was trying to my husband to I give it for the poor people or something like that. Yeah. It's just like that. Yeah. Yes. Okay, I think because you are doing good thing, so hopefully in the sedekah will go with the limit. But if you have time, by time you need to explain, it will be better because it will be good. But for doing good thing like this, but also need to because for as long as with the limit. Because in fact, your wrong relationship also poor, maybe not really poor. It's just like hadiah, ya. Oh, okay. Dia aja tiap setahun sekali ganti HP gitu misalnya. Lalu kita harus bantu. Kan itu kredit, aku bilang gitu. Jadi sebenarnya itu masalah ini ya. Prinsip dia gitu. Kalau memang atur harusnya tidak berdaya. Oke. Ya. Understand. Ya. Jadi aku suka Ya, semoga ya tapi sebenarnya kalau nggak kepepet sebaiknya dihindari, dan kalau memang ada waktu untuk dijelaskan itu akan lebih baik.
Ya. Konsepnya nggak suka orang ngasih sesuatu padahal dia sebenarnya mampu gitu ya, prinsipnya seperti itu ya. Ya. Understand. Ya. Paham. Silakan. Sebenarnya bukan pertanyaan saya. Iya. Sama kasus kita. Iya. Itu kan kalau wanita itu harus taat kepada suami gitu. Iya. Bagaimana kalau kondisinya dia tuh kayak penuh tekanan antara dari mertuanya dan suaminya nggak bisa menolong dia gitu. Maksudnya kayak suaminya tetap berpihaknya hanya pada ibunya aja gitu. Ya. Jadi dia kayak merasa sendiri gitu loh. Ya. Dia cerita sama ibunya juga bilangnya kamu kan harus taat sama suamimu. Ya. Jadi kalau istri yang berada di posisi seperti itu harus gimana ya Pak Hasan? Kok sama Mbak? Pengajian di sini agak beda, bapaknya biasa curhat tapi acara juga duduk. Ya. Benar. Jadi baik, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa masalah yang besar dan banyak kes terjadi sampai menjadi besar, bahkan sampai menjadi perceraian, bahkan atau sampai orang tua dibuang. Ada dua kemungkinan ini. Kalau suaminya terlalu ngikut ke istrinya sampai istrinya ibunya diusir. Sampai itu terjadi jadi keluarga muslim terjadi atau juga sampai kebalikannya yang kemudian cerai. Ya kan? Kebalikannya cerai. Jadi tetapi di sini inilah dan ini tantangan yang besar terutama sebenarnya bagi suami untuk bersikap ada porsinya. Makanya sebenarnya saya selalu sampaikan namanya keluarga itu terbaik kalau bisa. Walaupun rumahnya kecil kontrak, lebih baik kalau lagi pengantin awal kalau bisa memang tinggal hanya berdua tidak tinggal bersama orang tua atau mertua, ya kan? Tetapi tidak selalu gitu case-nya. Kalau orang tuanya sudah tua sendirian nggak ada yang ngurus, mungkin case-nya nggak selalu seperti itu kan. Tapi in general kalau memungkinkan. Nah, yang kemudian kedua memang di sini sebenarnya peran nomor satu adalah kita ngomong peran suami. Inilah yang bisa menjaga keseimbangan untuk saling merukunkan, kadang ngomongnya bohong, segala macam untuk dua-duanya menjadi saling sayang, itu kan harus mendamaikan. Ini tugas nomor satu dari seorang suami sebenarnya. Kemudian bagaimana kalau istrinya yang suaminya tidak adil, suaminya lebih banyak bersikap membela kepada ibunya, ya kan, tetapi tidak kemudian bersikap misalkan mendolimi kepada istrinya. Pada kondisi seperti itu nomor satu jangan lupakan apa? Nomor satu apa? Berdoa. Itu jangan lupa ya, kita dapat masalah apa aja. Nomor satu nasihatkan doa. Dan jangan doa. Ya. Oke, itu nomor satu. Doa. Yang kedua, Pak, memang ya di situ ya, memang tetap aja kalau masih memungkinkan artinya menjelaskan dengan tetap menjaga hubungan baik dengan bersabar. Istilahnya bersabar itu mencoba kemudian dengan doa saya menunggu kebaikan, dia melakukan segala macam bentuk kebaikan dengan tetap taat, tetap ridho, tetap berbuat mendukung. Kalau memungkinkan, kalau memang mampu seperti itu. Omongannya seperti itu. Kemudian memang di situ dia harus berusaha tetap aja menegur suaminya boleh. Kalau bisa minta kalau itu dia pisah tinggal rumah. Supaya dia tinggal di sini. Tapi kadang-kadang bisa tinggal ada yang sampai istri minta cerai padahal
Padahal apa? Ini kejadian loh. Istri minta cerai ke suami karena dia konflik dengan ibu mertuanya, padahal dia tinggalnya di Eropa, ibu mertuanya di Indonesia. Iya, ada, dan itu sudah tua cerai. Ada. Ya. Oh, datang terus setiap minggu. Ya itu sudah sebenarnya, tapi bahkan di situ dibutuh. Kalau kasus yang sangat spesifik, kalau memang memungkinkan itu butuh bicara supaya karena kalau memang sudah posisi berat ya, maka butuh ada yang menasihati dua-duanya untuk membicarakan. Karena sebenarnya kuncinya selama suami istri memahami, memaafkan dan kompak, maka kedua-duanya mampu bersabar terhadap yang tidak bisa dirubah kan masalah ibunya, apalagi kalau sudah sepuh, tetap harus jaga kehati-hatian. Tapi itu akan, saya ngalami ada teman yang orang tuanya seperti itu, tetapi ternyata suami istri itu kompak, sabar, ya selesai. Itu lebih penting bagaimana kedua suami istri itu kompak untuk oke lah memahami dia tahu bahwa suaminya juga kondisi sulit, memahami segala macam, bersabar dalam masalah itu, maka akan menjadi niatkan untuk menjadi pahala besar. Tetapi kalau suami istrinya itu kemudian dua-duanya tidak saling memahami, itu menjadi sulit. Sebenarnya kuncinya itu kedua-duanya itu untuk bicara lebih dalam suami istri, karena untuk merubah orang tua itu lebih banyak dengan doa, ya kan? Dengan baca yang hati-hati, malah ya seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu. Gantung komitmen waktu pernikahan, awal pernikahan, komitmen antara suami istri. Ya. Harus. Iya. Apa? Maksudnya waktu pernikahan dari kedua belah pihak suami istri itu harus saling memiliki komitmen bahwa menerima satu sama lain kekurangan dan kelebihan dari keluarga dan pasangannya. Ya betul ya. Istilahnya kan saya ingat ada waktu zaman dulu masih ada, misalkan ada seorang tanya ke ibunya, ada seorang teman cerita ketanya ibunya, Monica gimana supaya kehidupan keluarga tentram? Kuncinya cuma satu, bahwa dua-duanya saling mengalah ketika ada hak-haknya yang tidak terpenuhi. Keluarga itu tidak akan mungkin jalan kalau keduanya mengingatkan salah satu pasangannya bersikap sempurna seperti itu ya. Tapi ya itu butuh kesabaran seperti itu. Baik, ya makasih banyak tambahnya Mbak Wiwi. Baik, any others question? Kalau tidak kita tutup aja, kita akhiri saja karena ada hadir Mas Ustadz Randi, mohon bantu menutup dengan doa. Ya, terima kasih Pak Aslam, materi kajiannya sangat menarik. Allah semoga ilmu ini bisa kita bawa bersama dan bersama-sama kita berusaha untuk mengamalkan maksimal mungkin yang kita bisa, dan semoga dimudahkan dan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari bersama-sama kita mengangkat tangan, kita berdoa kepada Allah di hari Sabtu cerah ini. Semoga segala langkah kita diberikan pahala dan juga dimudahkan dalam kita beramal dan terus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا نعمين حمد الشاكر حمدا يؤدي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم العظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ربنا هب لنا قرة أعين واجعلنا ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا هب لنا من الصالحين من أهل القرآن العظيم تفضل اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم ارزقنا رزقا كثيرا حلالا طيبا مباركا إنك أنت خير الرازقين
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اجتنابه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا آتنا من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا يا الله يا رحمن Ya Maha Pengasih dan Maha Pemurah, ya Allah, kuatkanlah tali persaudaraan di antara kami, ya Allah. Kuatkanlah tali persaudaraan yang sedang renggang di antara kami dan juga saudara-saudara kami, saudara kami yang dalam satu tali rahim dan juga saudara-saudara kami sesama manusia, ya Allah. Ya Allah, renggangkanlah, jauhkanlah kami semua daripada masalah-masalah di antara persaudaraan kami semua, ya Allah. Jika ada masalah-masalah di antara kami, berikanlah jalan keluar agar tali persaudaraan kami menjadi erat kembali, Allah. Agar Engkau meridai kami, Allah. Agar Engkau mengijabah doa-doa kami, Allah. Dan agar Engkau memberikan rahmat-Mu kepada kami dan kepada saudara-saudara kami semua, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin dengan khusyuk ya. Apa? Latihan di sini. Apa? Iya, saya ngaji bareng ngisi pertama, suasananya agak beda ya. Iya betul.